Boleh ganti. Namanya yang diganti. Boleh. Fabio. Arfi, Muhammad Arfi. Ambil dulu spidolnya ya ke meja. Gazanfan ada. Selanjutnya Muhammad Elzar. Sambil dengerin. Elzar mau jadi milik kalian. Iya. Aku ada cita-citanya. Lihat kira aku bukan nanti. Iya. So, ada di jual bola. Ganti ya aku. Kan ada. Hasya Putri. Jadi Intel. Mila Nur Hamidah. Pengusaha. Perdagangan gigi. Sini sama ibu. Nggak bisa ya? Bisa baca. Ya, maafin ya, ibu ngerepotin. Kenzi ada? Oh sakit. Keika? Sakit. Owner perusahaan. Beda dari yang lain ini. Itu di paling atas aja. Karena batas Medina. Salon juga yang beli. Oh iya, belum dinasiasi. Mila Nur Hamidah. Udah. Ada yang belum ke depan menuliskan? Udah semua? Ibu coba bacain ya. Ada yang jadi arsitek, manajer, polisi, pengusaha, dokter anak, pengusaha, dokter, arsitek, apoteker, jaksa, dokter, musisi, dokter, psikiater, dokter, owner perusahaan terkenal, ada TNI, dokter, ini apa? Oh pengacara, manajer, arsitek, ahli gizi, pengusaha, ada yang pemain bola, pengusaha, apoteker, dan terakhir fisikawan. Sebelum itu atas yang nggak kelihatan. Oh iya. Oh, Muhammad Jinadi menjadi Intel. Coba sebelum ibu lanjut ke materi, ada yang menurut kalian baru mendengar gak profesinya? Intel. Apalagi ada yang baru gak? Tadi mendengar, ini kok dokter, ini dokter. Coba kita tanya ke Ezer aja. Mana Ezernya? Ezer dokter apa dokter? Dokter. Apa itu dokter? Kasih tahu teman-temannya. Kalau tiga itu kalau dia mau ke kedokteran itu dia S2. Iya. Nah, kalau di dokter itu S3. S3. Jadi kalau dokter itu di pendidikan apa di kesehatan? Di pendidikan. Di pendidikan. Kita paham ya, tepuk tangan buat Ezer. Baik, materi yang akan ibu sampaikan nanti akan membawa kalian kepada cita-cita ini. Kalau misalkan kalian nanti, misalnya kita ambil contoh yang jadi fisikawan aja, yang jadi fisikawan. Sekarang kan kalian masih kelas 9 SMP, otomatis kalian harus bisa nyampe ke fisikawan ini. Itu tuh caranya bagaimana? Dan itu tuh pendidikannya melalui jalur mana saja gitu ya. Baik, boleh disimak untuk tayangan PowerPoint-nya.
luas permukaan bawah tuh Nah, pertama, ketika kalian sekarang sudah kelas 9 dan memikirkan sekolah lanjutan, tentu tidak akan jauh dari ketiga ini. Walaupun misalkan bisa disimpulkan dari berbagai profesi kalian ini, pasti tertujunya ke SMA. Nggak ada yang misalkan, ada yang kalau misalkan pengusaha juga sebenarnya bisa aja lewat SMK gitu ya, karena kita nggak tahu bidang mana yang ingin siapa yang pengusaha? Rakyat geluti. Lalu kalau yang MA itu apa? Tadi ada yang dengar majelis apa? Agama. Apa lagi? Ada yang tahu nggak MA itu sebenarnya apa? madrasah aliyah. Madrasah Aliyah. Aliyah. Madrasah Aliyah. Aliyah. Oh. Pengen ngaji 10 kali. Baik, Ibu akan coba jelasin satu-satu ya apa perbedaan dari ketiga yang tadi. SMA, sekolah menengah atas ini memiliki masa pendidikan 3 tahun, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 dan merupakan lanjutan dari sekolah menengah pertama. Jadi, pas nanti kalian masuk kelas 10 SMA, itu tuh udah ada penjurusan. Penjurusannya ada yang tahu apa? IPA IPS. Coba kalian lihat lagi. Kalau fisikawan IPA IPS. IPA. Kalau manajer IPA IPS. IPS. Kalau misalkan apoteker IPA IPS. IPA. Nah, kalian harus bisa menentukan seperti itu. Dari cita-cita kalian itu kira-kira nanti kelas 10 kalian tuh harus IPA atau IPS. Melihat dari targetan cita-cita yang ini. Selanjutnya, ini merupakan kelebihan dan kekurangan SMA. Di mana kadar pendidikan teori 75% dan praktek berkisar 25%. Jadi kalian bakalan bergelut dengan ilmu-ilmu IPS dan juga ilmu-ilmu IPA sebanyak 75 dibandingkan yang praktik. Praktiknya sangat jarang gitu. Selanjutnya kejuruannya ada IPA, IPS dan juga jangan lupa ada juga beberapa sekolah yang ada jurusannya itu jurusan bahasa. Selanjutnya, biaya pendidikan lebih murah dibandingkan SMK, dapat lebih dalam mempelajari sebuah teori, dikhususkan bagi seseorang yang masih belum tahu minat bakatnya. Kenapa? Karena kalau misalkan SMK, itu tuh bukan lagi IPA IPS bahasa, tapi kalian harus langsung menjurus. Ada yang pernah ngedenger nggak temennya kalau SMK jurusan apa? Apa? Mesin. Apa? Perhotelan, akuntansi, TIK, farmasi. Nah, kalau SMK tuh udah langsung menjurus. Kalau misalkan kira-kira ya, kalian kan kelas 9, nanti masuk ke kelas 10 SMK, langsung masuk akuntansi. Kira-kira bisa nggak jadi apoteker? Nggak bisa. Seperti itu. Kalau misalkan kalian masuk SMA, kenapa? Masih yang belum tahu minat bakatnya. Lalu lebih fleksibel untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Biasanya kuota masuk ke perguruan tinggi SMA jauh lebih banyak dibandingkan SMK. Lalu kurang cocok untuk seseorang yang ingin langsung bekerja. Ini SMK lebih mempersiapkan siswa-siswanya untuk dapat bekerja setelah lulus dari sekolah. Kelebihan kekurangannya menjerumus pada satu bidang. Jadi kalau misalkan nih, kalau SMA tuh kan ada IPA. Kalau dari IPA kan bisa jadi fisikawan, terus jadi apa lagi tadi, dokter gitu. Tapi kalau di SMK itu kalau udah ambil mesin, ya tetap mesin, gak bisa ke TIK gitu nanti, karena kan udah keahliannya. Lalu lamanya pendidikan biasanya juga ada juga yang sampai 4 tahun, karena terakhirnya itu harus ada PKL atau praktik kerja lapangan. Kalau SMA itu jarang ada yang seperti itu. Biaya pendidikan lebih mahal. Kenapa mahal? Karena harus mengeluarkan uang untuk praktek gitu. Lalu peluang di masa depan lebih cepat dikarenakan sudah banyak praktik dan disiapkan langsung kerja. Jadi mereka kalau misalkan belum ambil mesin, ya mereka bakal paham banget tentang mesin gitu. Beda lagi dengan kalian yang SMA ngambil IPA, belum tentu paham banget tentang IPA-nya, terus tentang apa perawat misalkan untuk jadi perawatnya belum tentu paham seperti itu gitu. Jadi coba siapa yang pilih SMK? Satu orang. SMA? Semuanya SMA, mantap. Madrasah Aliyah ada?
dan guru keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kamu harus lebih memilih dengan matang karena kunci kesuksesanmu ada di tangan kamu. Tentukan pilihanmu dan raih prestasimu. Nah, dari yang udah kalian tulis di sini, Ibu pengen kalian tulis di buku yang tadi udah disediain. Apa itu? Penggaris. Kasih nama dulu, jangan lupa nama dan kelas. Kalau misalkan nggak kelihatan yang belakang ke depan aja ya, karena itu nggak mungkin hapus ini. Kalian bikin tanggal seperti ini. Ini kecil banget ya, maaf banget nggak kelihatan. Tangga yang paling bawah kalian tulis sekolah dasar yang udah kalian pernah. Kalian berarti sekolah dasar lulusan tahun berapa? 2020. 2020. Berarti dari 2014. Nah, tulis di sini 2014 sampai 2020. Sekolah dasar apa namanya? Lalu SMP-nya berarti kan SMP 2. Dari 2021 berarti. 2020. Oh iya, 2020 sampai 23. Lalu SMA, SMA-nya disesuaikan dengan ini. Tadi ada yang pilih SMK, nah kira-kira pilih SMK mana? Untuk menggapai, kamu tadi siapa namanya? Almira, manajer. Berarti kan ingin masuk SMK. Nah kira-kira SMK mana yang bisa menunjang untuk kamu bisa jadi manajer? Tulis SMA atau SMK mana? Tahun berapa masuknya? Lulusnya tahun berapa? Lanjut lagi, perkuliahan. Atau kalau misalkan udah SMK, misalkan kerja. Kita ambil yang siapa dulu ya? Ini deh, misalkan Talita, dokter anak. Mau masuk SMAN 2 misalkan. Nanti pas perkuliahannya mau ke Unpad misalkan. Nah, masuk ke Unpad sebagai mahasiswa itu tahun berapa? Lulusnya tahun berapa? Kalau sarjana atau S1 itu 4 tahun. Kalau D3 itu 3 tahun. Jadi bisa diperkirakan. Nah, cita-cita yang paling atas ini, tulis cita-cita kalian ini. Dapat dipahami? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau misalkan ada yang kebingungan, Ibu kalau misalkan cita-cita ini harusnya ke SMA atau SMK ya, gitu. Atau perkuliahannya di mana ya, kuliahnya di mana ya, boleh langsung ditanyakan ke Ibu atau juga ke Bapak ya. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Sambil didengarkan. Sambil dengerin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum.